Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyu Nugraha. Saya berasal dari program Teknik Industri Pagi B, NIM 2011511056. Saya akan mempresentasikan sistem aliran informasi di toko kue. Selanjutnya yaitu latar belakang saya memilih aliran sistem informasi di toko kue ini, yaitu karena di toko kue ini masih banyak pengolahan data dan pembuatan laporannya masih dilakukan secara manual, terutama dalam proses transaksi. Pengolahan data transaksi dan laporan yang masih dibuat secara manual tentu saja itu tidak akan efektif dan efisien. Karena hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama dan laporan yang masih dibuat dengan cara manual tersebut memungkinkan terjadinya ketidakakuratan dalam perhitungan dan pengolahan datanya. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan pada sistem penjualan toko kue tersebut, maka perlu dibuat sistem informasi penjualan berbasis komputer. Maka pengolahan data transaksi penjualan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan diadakannya sistem aliran informasi berbasis komputer ini, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan yang fatal. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu belum adanya informasi penjualan yang berbasis komputer di toko kue ini, terutama dalam proses transaksi. Yang kedua yaitu pengolahan data stok di toko kue masih kurang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan sehingga tingkat akurasi datanya masih kurang. Nah, selanjutnya itu apa itu aliran sistem informasi? Aliran sistem informasi itu yaitu suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program sampai akhir program. Nah, selanjutnya yaitu apa itu konteks diagram? Konteks diagram itu adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem, adanya interaksi antara eksternal entity dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Nah, apa itu DFD, data flow diagram? Data flow diagram ini merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Di sini ada aliran sistem informasi lama di penjualan toko kue. Di sini entitasnya ada konsumen, bagian penjualan, bagian gudang, dan pemilik. Selanjutnya yaitu konsumen memesan barang. Kemudian pesanan barang itu dikirim ke bagian penjualan. Nah, bagian penjualan ini langsung diperiksa persediaan barang, ada atau tidak. Jika tidak, maka barang akan diberikan kepada konsumen lagi. Jika ada, maka pesanan barang dilakukan proses selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada input transaksi penjualan. Nah, di sini input transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Kemudian sudah di input transaksi penjualan, nah dibikinlah nota penjualan dan diarsipkan. Kemudian nota penjualan diarsipkan. Nah, kemudian diberikan kepada konsumen. Kemudian dibuatlah laporan penjualan. Nah, membuat laporan penjualannya juga ini masih dilakukan secara manual. Kemudian langsung dibuatkan laporan penjualan dan diarsipkan lagi. Yang diarsipkan kedua itu diberikan kepada pemilik, yaitu laporan penjualan. Kemudian sesudah itu laporan penjualannya langsung
dikirimkan kepada bagian gudang. Nah, di bagian gudang ini dilakukanlah laporan persediaan barang secara manual. Sesudah dilakukan membuat laporan persediaan barang, maka dibuatlah laporan persediaan barang. Nah, kemudian laporan persediaan barang ini dikirimkan kepada pemilik. Nah, selanjutnya yaitu ada aliran sistem informasi baru. Perbedaan antara aliran sistem informasi baru dan lama yaitu kalau sistem informasi lama masih menggunakan manual. Nah, dan aliran sistem informasi yang baru ini dilakukan secara komputerisasi. Nah, di sini sudah banyak yang menggunakan komputerisasi. Nah, yang membedakannya di sini ada database. Database itu yaitu data yang disimpan secara elektronik dalam database. Selanjutnya yaitu ada diagram konteks yang terdiri dari entitinya yaitu konsumen, bagian penjualan, bagian gudang, dan pemilik. Nah, di sini konsumen memberi input kepada sistem informasi penjualan yaitu berupa data pembelian. Kemudian sistem informasi penjualan melakukan output yaitu nota penjualan. Nah, kemudian ada bagian penjualan yaitu melakukan input rekap data penjualan pesanan barang. Nah, kemudian sistem informasi penjualan ini melakukan output nota penjualan, rekap data penjualan. Nah, kemudian dari bagian gudang ini ada melakukan input pesanan barang. Nah, kemudian data pesanan persediaan barang dan sistem informasi pemilik ini tidak melakukan input apa-apa, dan ada laporan persediaan barang dan laporan penjualan barang. Nah, di sini ada data flow diagram. Entitinya ada konsumen dan pemilik. Nah, yang pertama itu prosesnya ada memeriksa persediaan barang, membuat nota penjualan, membuat laporan persediaan. Nah, yang pertama yaitu konsumen. Konsumen itu memilih barang. Kemudian dalam proses 1 memeriksa persediaan barang. Jika barang tidak ada maka ke konsumen. Kemudian jika barang ada dilakukan ke proses yang kedua yaitu membuat nota penjualan. Nah, setelah membuat nota penjualan lalu diberikanlah kepada konsumen lagi selanjutnya yaitu membuat nota penjualan proses 2 yaitu melakukan input kepada proses 3 yaitu nota penjualan yaitu membuat laporan. Nah, dalam proses 3 ini ada mengirimkan yaitu laporan penjualan. Kemudian setelah lakukan laporan kemudian memberikan input laporan penjualan kepada proses 4. Nah, di proses 4 itu membuat laporan persediaan. Nah, kemudian laporan persediaan ini mengoutput yaitu laporan persediaan kepada pemilik. Nah, dalam proses 3 juga membuat laporan itu dikirim juga kepada laporan penjualan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan adanya sistem informasi penjualan yang diterapkan pada toko kue ini, maka saat ini pengolahan data penjualan sudah terkomputerisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah pengelolaan data barang dan transaksi penjualan barang serta meningkatkan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.